Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun tombak pembunuh cuci ini adalah senjata paling ampuh di dunia, namun dalam mimpi Zamrud ini, itu dapat diblokir oleh jari Jilian Seng. Sekarang, ujung jarinya berada di ujung salah satu tombak berujung dua, tapi tombak itu tidak mampu bergerak 1 inci pun. Kekuatan murni tidak ada gunanya, kata Jilian Seng sambil tersenyum tipis. Mata Losen tiba-tiba memadat dan kekuatan sisik naga di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan ribuan sisik naga hampir seketika. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Karena saat ujung tombaknya menyentuh ujung jari Jilian Seng, tapi dia bahkan tidak menggores ujung jarinya. Pada saat ini, Losen tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan tendangan kakinya, dia mundur ke belakang. Tanpa berpikir, saat tombak ini ditembakkan, para jenius biasa mungkin tidak dapat menghindarinya, dan itu juga dapat membunuhnya dengan 1 tembakan. Bahkan jika itu Loseng yang menahan tembakan ini, dia mungkin tidak mampu menahannya. Namun tiba-tiba Loseng melihat sepotong bunga persik yang perlahan meluncur ke bawah. Kemudian jatuh di depan Jilian Seng dan langsung menghalangi bayangan tombak. Awar! Bunga persik itu pecah berkeping-keping, namun bayangan tombak yang dihasilkan oleh satu pikiran itu juga musnah dalam sekejap. Dalam mimpi ini, Anda bukan tandingan saya, kata Jilian Seng sambil tersenyum bergerak maju. Bagaimanapun wanita yang sangat cantik ini mampu mendominasi segalanya di mimpi Zamrud saat ini. Selama dia berada dalam mimpi ini, dia dapat menciptakan aturan, karena dia adalah penguasa mimpi ini. Jadi meskipun tombak pembunuh suci ini sangat kuat, bahkan aturan surga di medan perang mimpi bisa dihancurkan sampai batas tertentu. Tapi itu tidak bisa melukai ujung jarinya. Serangan murni tidak berpengaruh. Mata Loseng sedikit menyipit, dan saat mundur dia terus berpikir dalam hatinya. Jika dia tidak bisa menghancurkan mimpi Zamrud ini, dia mungkin akan dikalahkan. Sekarang, jadi Loseng segera memikirkannya, tapi dia tidak tahu cara menghancurkan mimpi nyata seperti itu. Mimpi Zamrud ini dipimpin oleh bunga persik, dan saya paling menyukainya. Jilian Seng terus mendekati Loseng. Sebenarnya saat Anda masuki mimpi saya, Anda sudah kalah, jadi menyerahlah. Meskipun kecepatan mundur Loseng sudah sangat cepat, namun Jilian Seng sudah mendekati Loseng hanya dengan 1 langkah. Tapi bukan karena dia menggunakan hukum ruang, namun dia hanya menggunakan kecepatan 1 langkah. Jadi kecepatan ini tidak hanya melampaui sekejap, tetapi juga melampaui akal sehat. Bagaimanapun dia maha kuasa dalam mimpi Zamrudnya. Akui kekalahan, kata Jilian Seng sambil tersenyum. Hanya saja bagaimana Loseng bisa mengaku kalah. Pada saat ini, dia memasukkan tombaknya langsung ke dalam cincin Sumeru dan tiba-tiba melompat lagi. Namun sebelum Loseng dapat menyetapilkan sosoknya, Jilian Seng dengan lembut menamparnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba ada palu berat yang tak terlihat menghantam Loseng, menyebabkan dia jatuh dari langit. Percuma, Anda tidak bisa lepas dari mimpi Zamrud saya. Jilian Seng menggelengkan kepalanya. Pemandangan dalam mimpi ini unik. Saya tidak ingin darah tertumpah dan mencemari mimpi saya. Jadi sebaiknya Anda menyerah. Pada saat ini, kepribadian Jilian Seng berubah sangat cepat. Di luar mimpinya, dia pemalu, tetapi di dalam mimpinya, dia kuat dan penuh dengan kepercayaan diri. Hei, Loseng ini hanya bisa dimainkan seperti tikus oleh gadis kecil dari keluarga Ji saya. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Sepertinya mereka tidak berada level yang sama. Mimpi Zamrud Jilian Seng terlalu kuat, bukan hanya Loseng. Saya khawatir bahkan jika Yuan Xuan Chen Feng menghadapinya, dia akan dikalahkan. Pada saat ini wajah keluarga Ji menunjukkan senyuman santai. Mereka sedikit khawatir sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya Loseng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan mereka tahu,
Mimpi Zamrud Jilianseng juga sangat maju. Saat ini Jinan melihat semua yang terjadi dalam mimpi Zamrud dengan cahaya tak terdeteksi bersinar di matanya. Saudari, Anda memang jauh lebih kuat, tapi Losen tidak semudah itu untuk dihadapi. Jelas, menurut pendapat Jinan, bahkan jika Jilianseng berada di atas angin, Jinan tidak yakin Jilianseng akan menang. Agar adil, dia tentu berharap saudara perempuannya dapat memenangkan pertarungan ini. Bagaimanapun dia adalah anggota keluarga Ji. Meskipun Loseng telah membantunya, dia hanyalah orang luar. Tapi, apakah Loseng akan begitu mudah untuk dikalahkan? Jinan tidak percaya. Setelah bangkit dari tanah, Loseng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saat mendengar kata-kata Jilianseng, mimpi Anda memang sangat kuat, tapi selalu ada cara untuk menghancurkannya. Jilianseng kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun yang memasuki mimpi saya akan dikendalikan oleh saya, dan Anda tidak mengerti betapa kuatnya mimpi Zamrud. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, kekuatan tak kasat mata meledak dan menghantam Loseng lagi. Tuar! Ada suara keras dan Loseng terbang ke sisi lain. Tuar! Loseng terlempar ratusan kaki jauhnya oleh kekuatan itu. Tepat setelah mendarat, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dari tanah yang penuh dengan bunga persik dan langsung menghempaskan Loseng ke udara. Sekarang dia seperti boneka yang diremas oleh Jilianseng sesuka hati. Hei, meskipun Loseng ini hanyalah pejuang dari alam rendah, tapi saya akan memasang taruhan untuk menjadi yang pertama. Itu bukan karena dia memiliki peluang tinggi dan tidak disukai, dan ini juga tidak bisa dihindari, karena kuda hitam tetaplah kuda hitam. Bagaimana bisa begitu mudah dikalahkan? Bagaimanapun dia kuda hitam yang luar biasa. Orang ini telah beruntung selama 8 kehidupan karena memiliki kekuatan seorang jenius. Tapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan para pemain top yang sebenarnya. Dikatakan bahwa Jilianseng hanya bisa menduduki peringkat keempat di antara para dewa hunian. Kali ini Loseng bertemu Jilianseng. Bagaimana jika dia bertemu Jilusue dan Lian Han? Tapi Anda benar-benar membeli Loseng. Apakah Anda bermimpi tentang musim semi dan musim gugur? Ketika para pejuang di dunia melihat Loseng begitu hancur, kebanyakan dari mereka hanya bisa menggelengkan kepala, karena fondasi dari kekuatan besar tercermin pada jenius Tao ini. Tetapi Loseng masih terlalu jauh di belakang. Saat ini, tubuh Loseng sepertinya dipegang di tangan raksasa yang tak terlihat, menghancurkannya sesuka hati. Dan Loseng hanya bisa berdiri tanpa memiliki cara untuk melawan. Loseng! Melihat adegan ini, alis Shoyokin terangkat. Kemudian gelombang energi ungu melonjak di sekitar Shoyokin, dan dia sebenarnya ingin melepaskan diri dari bidak catur itu, meskipun dia tahu bahwa Loseng tidak akan mati setelah kekalahan. Shoyokin masih tidak bisa melihat Loseng begitu dihancurkan dan dipermainkan. Namun saat Shoyokin baru saja melepaskan energi ungu, tiba-tiba kekuatan pengikat yang kuat lahir dari bidak catur hitam. Tapi dia mencoba melepaskan diri dari perbudakan bidang catur ini. Jangan khawatir, Loseng tidak mudah dikalahkan. Hua Tianmin di sebelahnya melihat tindakan Shoyokin dan memperingatkan Shoyokin. Bagaimanapun melawan aturan surga jelas bukan pilihan bijak, karena itu hanya usaha yang sia-sia. Tapi bagaimana Shoyokin bisa mendengar kata-kata Hua Tianmin? Setelah energi ungu terus memancar, bayangan pedang menyebar dari energi ungu. Karena dia sebenarnya berencana untuk melawan kekuatan pengikat pada bidang catur hitam. Saat energi ungu yang keluar dari tubuh Shoyokin, awalnya dia terikat 3 inci di sekelilingnya. Tetapi saat terus menyebar, secara bertahap bergerak ke arah bidang catur hitam menyebar kemana-mana. Melihat pemandangan ini, Hua Tianmin juga sedikit terkejut. Suara tajam terdengar dari bidak catur hitam di bawahnya, dan retakan muncul pada bidang catur hitam itu. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada papan catur langit dan bumi. Tiba-tiba mereka mendengar suara ini, dan Shoyokin lah yang memperhatikan langit di atas.
Sehingga para jenius lainnya juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Wanita ini benar-benar memecahkan bidak caturnya. Tapi setelah bidak catur mendarat di papan catur, bidak catur tersebut terus-menerus dipasang di papan catur. Tidak peduli seberapa kuat pertarungan kedua belah pihak, mereka dapat menghancurkan papan catur, tetapi mereka tidak dapat mengguncang bidak catur tersebut. Tapi wanita ini benar-benar bisa memecahkan bidak catur ini. Ketika energi ungu di sekitar Shoryuken semakin tebal dan menyebarnya semakin luas. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar dapat melepaskan diri dari bidak catur hitam dan bergegas ke papan catur langit dan bumi. Hei! Desahan lembut terdengar pelan, kemudian lingkaran cahaya samar menyebar di sekitar bidak catur hitam di sebelah Shoryuken. Kemudian lingkaran cahaya berlapis-lapis itu menuju ke arah Shoryuken. Tapi bukan ini, bahkan tidak dapat menahan energi ungu dan terkikis sedikit demi sedikit oleh energi ungu. Melihat pemandangan itu, mata semua orang menunjukkan kengerian. Bahkan Xuan Juan Chen Feng dan yang lainnya mungkin tidak dapat melakukan ini. Tetapi gadis misterius itu melakukannya sendiri. Jadi apa energi ungu wanita ini? Namun saat Shoryuken baru saja membuat beberapa lubang terkorosi dan kemudian lapisan lubang pasti akan datang. Tapi tidak peduli seberapa cepat Shoryuken menggunakan energi ungu untuk membuat lubang. Tapi dia tidak mampu mengejar kecepatan penutupan lubang tersebut. Secara teori, Shoryuken tidak bisa lepas dengan mulus. Di papan catur langit dan bumi, Loseng seperti karung pasir yang dipukuli, ditampar oleh kekuatan tak kasat mata, Ji Lianseng, tanpa perlawanan apapun. Faktanya, Loseng masih punya banyak rencana cadangan. Namun dalam mimpi Zamrud ini, dia masih bisa menggunakan kesengsaraan guntur dan kematian, serta tubuh pertarungan bintang. Hanya saja di dalam mimpi Zamrud ini adalah sebuah keberadaan ilusi, yang bahkan tembakan tombak Loseng barusan diblokir oleh ujung jari Ji Lianseng. Jadi dia sudah tahu, betapapun kuatnya dia tidak dapat mengalahkan lawan di mimpi Zamrud ini. Tapi sejak awal Loseng diperkenalkan ke dalam mimpi Ji Lianseng, dan Loseng tidak tahu bahwa ada yang disebut dewa mimpi di antara 3.000 dewa. Tetapi dia telah mendengar bahwa ada semacam mimpi yang bisa membunuh di dunia ini. Tekniknya adalah menyelinap ke dalam mimpi lawan secara diam-diam dan mencekik lawan dalam tidurnya. Meskipun dunia dalam mimpi bersifat imajinatif dan sepenuhnya dijalin oleh pikirannya sendiri. Tapi dia adalah dewa mimpi Zamrud. Jadi tidak peduli seberapa kuat metode Loseng, dia tidak bisa menjadi lawan wanita ini. Tapi kuncinya adalah dia harus bisa menguraikan mimpi Zamrud. Meskipun metode ini sangat ampuh, setelah diretas sangat mudah untuk mengalahkannya dan dia bahkan dapat melawannya. Teknik membunuh mimpi adalah jalan dewa mimpi, dan ini adalah mimpinya, bukan mimpi Loseng. Jadi bagaimana dia memimpin dirinya ke dalam mimpinya? Mimpi pada awalnya adalah aktivitas jiwa yang terbentuk dari pikiran-pikiran yang mengganggu selama masa tidak aktif, dan aktivitas ini umumnya tidak disadari. Namun seperti kata pepatah, Anda memikirkan sesuatu setiap hari dan memimpikannya di malam hari. Jika Anda lebih sering terpapar pada suatu hal di siang hari, kemungkinan besar Anda akan bermimpi tentang hal itu di malam hari. Jadi apakah Ji Lianseng diam-diam memasang mimpi Zamrud dalam kata-katanya? Karena sebelumnya pertarungan berlangsung, Ji Lianseng mengatakan halo padanya sebelumnya. Kemudian dia bertanya, apakah Anda suka bunga persik? Jadi kemungkinan wanita ini menggunakan bunga persik sebagai panduan untuk menariknya ke dalam mimpi. Sekarang, ada bunga persik yang tak terhitung jumlahnya di mimpi Zamrud, mengambang perlahan dan sekilas terlihat indah. Bunga persik ini selalu mempertahankan petunjuk mimpinya, menghalanginya untuk bangun. Tepat ketika Loseng sedang memikirkan hal ini, pukulan keras lainnya menghantam Loseng, tepat di tepi papan catur langit dan bumi, dan kemudian memantul kembali dengan keras. Pada saat ini, Loseng telah menyerah karena dia tidak bisa mengelak dari serangan wanita ini. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan Ji Lianseng hanya akan semakin kuat. Semakin cepat dia melawan, semakin cepat dia dipukul. Pada saat ini,
Saat terbang berbalik, mata Lo Sheng diam-diam menatap Jilian Sheng, kemudian melihat potongan bunga persik melayang di bawah, kemudian menyebar ke seluruh tanah. Di sekitar Jilian Sheng ada ruang terbuka melingkar tanpa bunga persik sama sekali. Di bawah bunga persik yang mengambang, mereka secara alami terisolasi darinya. Namun, tidak semua bunga persik menghindarinya. Saat ini ada sepotong kecil bunga persik bertebaran di sanggulnya. Sebelum dia mengatakan mimpi jamret, bunga persik belum pernah muncul, namun sekarang ada bunga persik di sanggulnya. Ini adalah titik lemahnya. Mata Lo Sheng menunjukkan warna yang aneh karena dia merasa jika dia memotong bunga persik ini, maka akan dapat menghancurkan mimpi Zamrud. Tapi hanya dugaan Lo Sheng. Mungkin jalan dewa mimpi tidak begitu mudah untuk dipatahkan. Tapi dalam situasi ini Lo Sheng tidak bisa berbuat apa-apa. Jika demikian, dia mungkin memilih untuk mengakui kekalahan secara langsung. Di tengah pukulan berat, Lo Sheng juga mencari peluang. Jadi kesempatan ini hanya sekali bagi Lo Sheng. Setelah gagal dengan kecepatannya di mimpi Zamrud, Lo Sheng tidak bisa mengejar ketinggalan. Jilian Sheng mengulurkan tangan gioknya ke arah Lo Sheng dan dengan sedikit kait, kekuatan tak tertahankan menarik Lo Sheng dan terbang mundur ke arahnya. Oke, ini waktunya untuk mengakhiri, kata Jilian Sheng sambil tersenyum menawan. Segera Lo Sheng bertertahan oleh kekuatan tak kasat mata dan melayang di depan Jilian Sheng. Tubuhmu memang sangat istimewa, kata Jilian Sheng sambil tersenyum. Kekuatannya mungkin setara dengan artefak kelas 1. Jika saudari Lu Sui bertemu dengan Anda, dia mungkin akan sakit kepala. Tetapi Anda bertemu dengan saya lebih dulu. Mendengar Jilian Sheng menyebutkannya sendiri, mata Ji Lu Sui sedikit berkedip. Dia menatap Lo Sheng yang tidak bisa bergerak, dengan sedikit penyesalan di hatinya. Belum lagi dia adalah penggemar setia cerita Lo Sheng. Dia pernah kalah dari Lo Sheng sebelumnya, jadi dia tentu saja ingin memenangkannya kembali dari Lo Sheng. Tapi melihat Lo Sheng akan kalah, dia berteriak, "Idiot!" Ji Lu Sui menghela nafas pelan. Potong saja bunga persik di belakang kepalanya. Jalan Dewa Impian Jilian Sheng sangat kuat, tapi dia dikalahkan dalam persaingan antara 4 klan Li Qian Han dan Xuan Yuan Chen Feng. Lagi pula keempat keluarga besar saling berbagi informasi dari ciri-ciri satu sama lain untuk sangat jelas. Jalan Dewa Impian Jilian Sheng memang kuat, tetapi jalan Dewa Impiannya seperti sebuah teka-teki khusus. Jika dia tidak dapat memecahkan teka-teki itu, dia tidak terkalahkan. Namun begitu dia memecahkan teka-teki tersebut, kinerja dalam Dewa Impian akan hancur. Ji Lu Sui dan yang lainnya memahami hal ini, dan Jilian Sheng tidak akan dapat mendapatkan keuntungan apapun dari tangan mereka. Namun bagi yang belum paham, hampir tidak ada peluang menang melawan Jilian Sheng. Saat ini ada sedikit rona merah muncul di wajah Jilian Sheng. Kemudian dia tersenyum manis dan mengulurkan tangannya untuk meremasnya. Segera lengan kanan Lo Sheng patah dalam sekejap dan terpisah dari tubuhnya. Kemudian darah muncrat dari retakannya. Jilian Sheng ini berada di luar alam mimpi, seperti bunga kuning yang tidak pernah meninggalkan kamar kerja. Tapi dalam mimpi Zamrud, dia bertingkah sangat kejam. Melihat gemericik darah, mata Jilian Sheng menjadi semakin cerah. Wanita ini sangat kejam dalam mimpinya. Xuan Yuan Chen Feng memutar matanya. Dalam 2 tahun terakhir, klan ingin menjodohkan Li Qian Sheng ini dengannya. Wanita ini adalah pasangan yang cocok untuk Xuan Yuan Chen Feng, baik dari segi bakat dan penampilan. Namun Xuan Yuan Chen Feng pada dasarnya tertutup dan mengetahui sifat Jilian Sheng. Dia mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri darinya. Dia terlihat lembut dan pemalu, tapi sifat aslinya kejam dan suka membunuh. Namun haus darah dalam mimpi dan haus darah dalam kenyataan adalah 2 hal yang berbeda. Dia membunuh seseorang dalam mimpinya. Ketika mimpi Zamrud menghilang, orang tersebut masih utuh. Setelah lengan Lo Sheng dirobek dengan lembut olehnya dan rasa sakitnya tak terlukiskan muncul. Tubuhnya selalu terkenal dengan kekuatannya, namun dicapik-capik oleh wanita seperti ini, yang mungkin merupakan cedera paling serius yang pernah diderita Lo Sheng.
Tapi sakit adalah sakit. Lo Seng menggetarkan gigi, tapi matanya diam-diam melewati bunga persik di belakang Ji Lianseng. Saat ini dia hanya berjarak 2 langkah dari Ji Lianseng. Selama Ji Lianseng tidak menyadari bahwa dia telah memperhatikan bunga persik, dia masih memiliki peluang tertentu. Ji Lianseng menatap Lo Seng dan tersenyum menawan lagi. Sebenarnya, Anda bisa mengaku kalah dan saya akan berbaik hati karena saya tidak ingin melihat orang lain berdarah dan menitikkan air mata. Saat Lo Seng menahan rasa sakit yang parah, dia memaksakan senyum di wajahnya. Sebagai seorang pejuang, pendarahan tidak bisa dihindari, jadi tidak perlu meneteskan air mata. Benarkah? Sudut mulut Ji Lianseng terangkat tinggi. Kalau begitu, saya benar-benar ingin melihat Anda menangis. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat secara diagonal dengan jari-jarinya lagi. Sepertinya ada pedang paling tajam memotong kaki Lo Seng yang memisahkan kaki kanan Lo Seng dari tubuhnya dengan paksa. Lo Seng! Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada kematian nyata di medan perang mimpi ini, Zhu Yuqin masih tidak tahan dengan adegan berdarah ini di atas bidak catur. Tapi semakin pihak lain ingin menyiksa dirinya sendiri seperti ini, ekspresi Lo Seng menjadi lebih tenang. Karena Ji Lianseng suka menyiksa lawannya dalam mimpinya. Maka dia harus memberi kesan pada Ji Lianseng dan memberikan pertunjukan untuk membuatnya mengerti bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan akan menanggung metodenya dengan keras. Namun tujuan sebenarnya Lo Seng adalah bunga persik di sanggulnya. Ayo lagi! Jari Ji Lianseng dengan lembut membelah lagi dari kaki kedua Lo Seng juga terpisah dari tubuh Lo Seng. Ketika orang-orang di alam semesta melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Bagaimanapun Lo Seng sangat terkenal, tetapi kekuatannya pada akhirnya lebih rendah. Ketika dia bertemu dengan jenius dari keluarga yang sangat besar, dia masih menjadi targetnya disiksa dan dibunuh, bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lagi pula, Lo Seng belum melakukan perlawanan efektif sejak awal mimpi ini. Jadi kebanyakan orang di dunia tidak mengetahui bahwa ini adalah mimpi Zamrud, dan mereka tidak mengetahui mengapa Ji Lianseng begitu kuat. Pada saat ini, 2 kaki dan 1 tangan perlahan melayang di depan Lo Seng. Ji Lianseng menatap Lo Seng dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam situasi ini, arti senyuman itu sangat kejam. Hei, bagaimana gadis ini akan menikah di masa depan? Keluarga Ji tenggelam dalam suasana santai. Pertarungan antara Ji Lianseng dan Lo Seng telah diselesaikan, tetapi Ji Lianseng menunjukkan sisi kejamnya di depan seluruh dunia. Jika dia ingin menikah di masa depan, bagaimana dia bisa menemukan pasangan yang cocok? Siapa yang membuat Lo Seng sangat sial bertemu Lianseng? Tidak buruk, lagi pula dia tidak benar-benar membunuhnya. Akar rumput adalah akar rumput, bahkan jika dia naik, bagaimana jika dia mendapat peluang besar? Dia masih hanya bisa dianggap sebagai burung pegar dan tidak akan pernah menjadi burung ponik. Jadi bagaimana dia bisa melawan putri keluarga Ji? Semua prajurit dari keluarga Ji berkomentar dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Lo Seng, mungkin dia tidak cukup kuat, tapi dia sangat terkenal. Tapi keluarga Ji akan melenyapkannya dengan tangan mereka sendiri, sehingga sangat memalukan bagi keluarga Ji. Tapi saat ini tangan Jinan yang tertanam dalam rambut merah terang anak kucing api menatap kosong ke arah Lo Seng. Tidak bagus. Jinan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, para pejuang di sekitar Jinan juga merupakan generasi muda jenius dari keluarga Ji. Mereka juga tersingkir oleh ruang mimpi. Kebanyakan dari mereka tidak lolos tahap pertama dan hanya 4 orang jenius dari keluarga Ji yang lolos tahap kedua. 3 di antaranya tersingkir di tahap kedua. Oleh karena itu, Jinan dapat memasuki tahap kedua, dan dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara para jenius ini. Kakak Nan, apa yang Anda bicarakan? Tanya seorang wanita dari keluarga Ji di sebelahnya. Mata Jinan berkedip sedikit. Saudari Lianseng, saya khawatir dia akan kalah. Apa yang Anda katakan?
Kakak Nan, mungkin bercanda, kata wanita keluarga Ji sambil tersenyum. Namun, begitu kata-kata Jinan jatuh, sesuatu tiba-tiba terjadi di gulungan itu. Loseng tiba-tiba memutar tubuhnya di udara, tetapi mengulurkan tangan untuk meraih lengannya yang patah, dan meletakkan cincin Sumeru di jari lengan yang patah dalam sekejap mata. Bagi Loseng hanya ada satu peluang. Lawan yang dihadapannya adalah generasi muda terkuat di dunia, baik itu Sun Yuan Chen Feng, Jiang Yangyi, atau Ji Lianseng di depannya. Semua keluarga besar telah mengumpulkan sumber daya yang tak terukur, dan mereka sendiri juga memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kehidupan mereka di dunia, sehingga mereka akan memainkan peran protagonis yang sangat diperlukan. Jika dia ingin mengalahkan mereka, dia tidak boleh melewatkan satu langkah sedikit pun. Jadi setelah mengambil pedangnya, kemudian net pedang Loseng melonjak dengan gila-gilaan. Karena semua langkah ini harus dilakukan sekaligus. Dalam mimpi Zamrud ini, kecepatan dan kekuatan Ji Lianseng berada dalam kondisi tak terbatas. Terus terang, jika dia tidak menghancurkan mimpi ini, dia tidak terkalahkan. Saya khawatir hanya penguasa alam yang kuat atau bahkan kehadiran dewa surgawi yang dapat dengan paksa menghancurkan mimpi ini. Tapi kecepatannya terlalu cepat dan dia juga perlu berpikir untuk mengimbanginya. Dalam istilah awam, itu berarti bisa bereaksi karena tebasan pedang Loseng sangat tiba-tiba. Tapi Ji Lianseng tidak bereaksi dan pedang itu ditebas dengan keras. Segera cahaya pedang menyala langsung menuju ke Ji Lianseng. Karena Loseng tidak punya ide untuk membunuh Ji Lianseng. Dia mungkin adalah makhluk abadi dalam mimpi ini, dan membunuhnya hanyalah pilihan berikutnya. Jadi dia ingin memotong bunga persik di sanggulnya. Setelah cahaya pedang menyala dan garis tipis muncul di tengah bunga persik yang indah di sanggulnya terbelah dengan sangat halus. Bagaimanapun bila pedang Li Feng sangat tajam, bahkan jika memotong bunga persik itu hanya meninggalkan jejak yang terhalus untuk dideteksi. Apa yang dilakukan Loseng? Kesempatan yang bagus, dia hanya mengambil pedang untuk dipotong. Bunga persik di belakang kepala Ji Lianseng? Jika itu saya pasti akan memotong leher Ji Lianseng. Inilah yang dikomentari banyak pejuang di dunia. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua menganggap Loseng gila. Ketika Sun Yuan Chen Feng melihat pemandangan ini, ada warna aneh di matanya. Bahkan mata Ji Lusue tiba-tiba berbinar. Meskipun dia dan Ji Lianseng adalah saudara, dia diam-diam berharap Loseng dapat melanjutkan sampai dia bertemu dirinya sendiri. Jadi setelah bunga persik itu terpotong, Ji Lianseng seharusnya kalah. Saat anggota keluarga Ji melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Sejak Ji Lianseng baru saja memulai mimpi Zamrud, para pejuang keluarga Ji telah menyadari bahwa bunga persik adalah titik lemah mimpi Zamrud. Jika bunga persiknya dihancurkan, mimpi Zamrud pun akan menghilang. Tapi Loseng sama sekali tidak memperhatikan bunga persik itu, jadi mereka lega. Jika bunga persiknya tidak pecah, dia tidak akan pernah bangun. Ji Lianseng jelas merupakan pemenangnya. Tapi orang ini benar-benar menghunus pedangnya di saat-saat terakhir, dan semua orang di keluarga Ji tidak bereaksi untuk beberapa saat, karena ada bekas kesedihan di wajah Ji Lianseng. Bunga persik yang melayang di sepanjang mimpi Zamrud mulai pecah dengan sendirinya, dan warna merah jambu seperti bola cat yang tumpah, yang mulai berputar perlahan dan akhirnya menghilang di papan catur langit dan bumi. Hai! Siokin masih berjuang keras, namun saat mimpi Zamrud menghilang, Loseng yang kaki dan lengan kanannya patah, serta Ji Lianseng menghilang. Adegan tadi seperti tirai di atas panggung. Setelah tirai dibuka, terjadilah adegan lain. Loseng membuka matanya dan melompat dari tanah. Ji Lianseng meringkuk, memeluk kakinya, menatap Loseng menggigit bibirnya dengan lembut, tapi dia tidak lagi menolak. Jika alam mimpi tidak dihidupkan, kekuatan Ji Lianseng sendiri juga bagus, tetapi tidak mungkin untuk bersaing dengan Loseng. Jadi perlawanan hanya akan menjadi sia-sia. Melihat Loseng perlahan berjalan ke arahnya, air mata jernih jatuh dari mata Ji Lianseng. Tetesan air mata itu seperti mutiara yang pecah, terus-menerus menetes.
Saya kalah, maafkan saya. Jilianseng mulai menangis. Loseng menghampiri Jilianseng, dan wanita ini memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda di dalam dan di luar mimpinya. Tapi saat ini, dia tidak menunjukkan simpati padanya. Dia hanya berkata dengan sungguh-sungguh, "Mimpimu indah, tapi sekali saja sudah cukup. Jika Anda menggunakan air mata sebagai panduan untuk membawa saya ke dalam mimpi lagi, saya khawatir saya akan menyinggung keindahannya." Setelah kata-kata Loseng jatuh, tubuh Jilianseng sedikit gemetar, dan kemudian ekspresinya putus asa muncul di wajahnya. Kemudian dia berkata dengan suara pelan, "Saya kalah." Setelah mendengar ini, Loseng tersenyum sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju bidak caturnya. Tujuan pertempuran di papan catur langit dan bumi hanyalah untuk menentukan hasilnya, dan Loseng bukanlah orang yang suka membunuh. Namun begitu dia mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berbalik, dan di saat yang sama, pedang panjang di tangannya tiba-tiba ditebas. Segera, garis darah muncul dari dahi Jilianseng. Kemudian di tangannya ada boneka kayu kecil. Boneka kayu tersebut terlihat sangat sederhana untuk dibuat, namun yang pasti luar biasa. Walaupun tidak jelas apa fungsi spesifik dari boneka kayu tersebut, namun bisa dibayangkan jika ia menggunakannya, dan Loseng mungkin akan mendapat masalah besar. Jilianseng jatuh ke tanah dan segera tersingkir. Kemudian Loseng menang tipis. Saat menyaksikan Jilianseng perlahan menghilang di papan catur langit dan bumi, wajahnya menunjukkan sedikit keengganan. Tapi betapapun enggannya dia juga dikirim kembali ke alam semesta. Melihat adegan ini, Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Wanita ini terlalu berbahaya. Setelah Loseng kembali ke bidak catur, wajah Sioyukin di sebelahnya masih memiliki amarah. Meskipun Loseng memenangkan ronde tersebut, mendengar perkataan Sioyukin, Loseng tersenyum. Anda tidak bisa menyalahkannya. Hai, sekarang Anda bersimpati padanya. Hua Tianming yang berada di sebelahnya setuju dengan Loseng. Jalan Dewa Impian yang dia latih tidak bisa menang secara langsung. Dia hanya bisa menggunakan taktik licik untuk memikat orang ke dalam situasi tersebut. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah itu jahat atau tidak. Apakah yang dikatakan saudara Tianming benar sekali? Loseng mengangguk. Bagaimanapun semua pejuang di dunia ini akan menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Jika kesempatan menang, Anda tidak bisa menyerang secara langsung. Jika Anda menang dengan kekuatan, Anda tidak akan melewati pintu samping. Pertarungan di dunia berlanjut memilih Sioyukin dan jenius dari klan lain. Pada saat ini, jauh di langit, cahaya 9 warna mulai berputar perlahan. Segera setelah itu, seekor burung Srilak terbang keluar dari cahaya. Terbang menuju awan tebal dan terbang ke aula di tengah awan. Sepasang cakar burung mendarat di jari kelingking gadis misterius di atas. Gadis misterius itu sedikit memiringkan kepalanya dan mendengarkan apa yang dikatakan burung Srilak. Kemudian matanya sedikit berbinar. Pernahkah Anda mendengar berita tentang Lo Yan ini? Ada sedikit keheranan di wajah gadis misterius itu. Bahkan ekspresi ini tidak pernah muncul di wajahnya selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.